Kula niki mengke ngaji niki separo terus ngaji ya Anatul Solihin separo niki. Ngaten kula terang. Kula niku mulai ngaji riyen itu mengumpulkan beberapa hadis tasbih yang tentang metode kalimatnya, bukan metode keyakinan. Nah, keyakinan tentu kita dalam hati selalu maca napa tasbih, tapi ada metode kalimat. Metode kalimat itu begini, misalnya Sayyidah Juwairiyah ini kalau cerita riwayat dulu. Sayyidah Juwairiyah itu kan Kanjeng Nabi kalau gilir istrinya itu misalnya habis subuh selesai, terus Nabi mau ke masjid. Ketika Nabi mau sholat subuh, Juwairiyah itu masih wiridan. Ketika Nabi sudah dari masjid, sudah sampai waktu duha. Waktu duha menurut standarnya ulama itu min tulu isyamsi ila qadri rumhin. Terus kira-kira itu cara batas pandangan mata itu 7 meter dari ufuk. Kinazuril ain. Wong kuno nak darani kadar tak penumbak nggih. Ya kira-kira 7 meter dari pandangan mata dari nopo? Ufuk. Niru ngono. Berarti nak wiridane mulai 4:30 nganti jam 4:30 ya. Lho tak warai carane bener tapi rada nakal tak warai. Jare Kanjeng Nabi bar ketuku. Ulama wis ana nakale koyo Nabi. Lah Kanjeng Nabi bar subuh niki. Wiri ya, lho kok isih wiridan nggih. Lho mulai mau wiridan nggih. Wah, aku mau maca 4 kalimat tapi ambek wiridan mau sik unggul macananku. Lha iki tenan lho terbiyen. Ya mau sik wiridan nggih. Aku mau duwe 4 kalimat, nak mbok waca ping 3 banding mbek wiridane mulai napa? Niki ben sampean roh sanate wiridan. Gini ku Kanjeng Nabi carane wiridan, satu kata itu dirangkai kemudian diyakinkan meninsijam menyatu dengan fakta alam. Mane sampean kudu syukur. Sing elek, sing ganteng, sing sugih, sing larat kudu syukur. Engko tak wak ijazah. Mergo ini ngaji terlama panjang kula nyai. Jadi aku mulai tahun 1431 sampai 1430 napa? So ini tak bari pas maghrib. Itu maghrib itu wis mlebu tahun 1432. Jadi ngaji terlama dalam sejarah saya. Jadi melewati antar tahun. Antar napa? Antar tahun. Ini kalau niati saking dalam. Kalau nu gak dapat anjani itikaf, rian biasa itikaf diambang. Masa gitu umat ngajak Mustafa bareng. Kanjeng Nabi cara ngajari kita begini, niki dan ini mesti tak sanggup mati. Kalau nak sanggup mati nampak pun cukup. Hanya saya sudah benar. Tapi jangan tak sanggup nih, benar urip. Jadi begini ya. Subhanallah itu kata sakral yang diwariskan mulai Nabi Ibrahim sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya subhanallah nggih maha suci Allah. Maha suci ini artinya ya tidak terbayang kayak apa bentuknya, terus kayak apa irodahnya, kayak apa maunya itu tidak terbayang. Ya sudah pokoknya Allah itu suci. Meskipun kita tidak pernah bisa menghadirkan makna kesucian itu sendiri kayak apa. Tapi kemudian sucinya Allah itu gimana? Kata Nabi ada dokholki ya sejumlah makhluknya Allah. Wong elek, wong pincang, wong nakal, maling, bentuk bajingan, pokoknya ada dokholki. Kula nu maca tasbih jenengan Gusti sejumlah makhluk jenengan. Jadi artinya nak wiridan mulai 4:30 sampai 7:30 dua riyah mau, iku ora mewakili seluruh alam raya. Lah Nabi nakalan, ada apa? Jadi ada apa? Nah, terus ditiru ulama-ulama sing nakal nak wiridan ada nafasin. Sejumlah nafase wong ora umat to wong to wae. Nak maca selawat ya, ngoten niku. Ada mawasi ilmu wong, pokoke ngoten. Ini kalau cerita sing ringan-ringan iki masalah. Makanya kemudian menjadi masalah fikih, masalah ilmiah. Lan kula wingi kandha Mas Romanto, Ki Misbah ku aturi. Mergo ana masalah fikih sing memang harus dikaji oleh kiai sing biasa batul masail. Kula mun pensiun. Kula niku riyen nate bintang batul masail job sufi kula pensiun. Ngeten menjadi masalah. Andaikan Nabi menyuruh orang istighfirillah mi'ata marrah. Mbok kamu itu istighfar mi'ata napa? Marrah 100 kali. Apa itu orang itu cukup gini? Astagfirullah mi'ata marrah. Gusti kula istighfar ping 100 Gusti terus wis. Cukup enggak kira-kira? Apa harus bilang astagfirullah sampai 3 sampai 100 kali? Kira-kira rata-rata ulama darani ya ndak harus astagfirullah sampai 100. Tapi masalah ditolak beda. Takon lagi Misbah. Wong muni tolak tuki salah. Tadi gue tolak bain. Padahal dia hanya bilang tolak tuki. Kamu saya talak. Salasan kelan kamping telu. Tapi dia hanya bilang salasan loh. Tidak
Tidak tolak tuki. Paham ya? Sehingga itu menjadi masalah ilmiah. Paham ya? Ketika Nabi bilang istaghfirillah mi'ata marrah. Itu kan kita harus bilang astagfirullah sampai 100 kali. Tapi di bab tolak beda. Ketika kita bilang kowe tak pegat ping 3, jadi baen apa? Baen. Padahal kita hanya bilang 1 kali. Cuma meni ping 3. Ya tapi misalnya rokin tak jotos pimisan, tak jotos ping 3 kan tetep lara pisan to wong sing kena napa. Ini masalah fikih. Ini ngrungokno tenan. Tapi itu kan ada. Tapi Kanjeng Nabi itu kenapa ngajarin kita justru pakai adat itu? Adat khalqihi sejumlah makhluknya. Jadi gamane Kanjeng Nabi nak perasaan beliau ndelok wong nakal, wong bajingan, wong kafir sekalipun, perasaan beliau itu ya bukti kesucian Tuhan. Ya sudah perasaannya Nabi waktu dulu Abu Jahal CS itu ya kesucian Tuhan. Dulu Abu Lahab kesucian Tuhan. Nabi Dewi ora tahu paham, ora kepengen paham makna suci itu kayak apa, ora pengen paham. Orang malaikat sok suci malah ngawur. Begini, ketika ini cerita nyata dan saya siap disomasi malaikat. Ini kalau ngomong tenan. Ketika Allah ngendikan, "Hei malaikat ini jailun fil ardi khalifah." Aku ning bumi apike khalifah, yaiku rupa manusa. Dari malaikat Gusti yang benar aja, manusia itu punya reputasi atas alufia mayusidu fiha wa sikut. Manusia penggawean yang rusak mengalirkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat disura. Kita ini yang sering membaca tasbih, kenapa kalah sama manusia yang potensinya ya sikut? Kenapa malaikat disalahkan Tuhan? Dari wong sing ahli ilmu hakikat ya malaikat itu beda. Ya ana ngawure malaikat. Wong muni maha suci kok curiga Tuhan kurang pertimbangan. Dari seakan-akan malaikat iki pancen keliru, nglamak tenan. Lho wis muni maha suci kok curiga pangeran kalah pertimbangan. Muni apa karo dasane? Tak pikir pertimbangan Anda ada akurat. Paham? Nanti mensomasi ra nganggep pertimbangan pangeran mboten apa? Akurat. Kalau balik malaikat ora gak pati terus, manusa diangkat dadi napa? Lho dekne muni subhanallah kok curiga pangeran di keputusan ora akurat, Pak. Bener apa salah, Nduk? Ya salah to. Lho nek muni subhanallah do nakokno ngono, Pak. Kalau balik. Kenapa dalam diskusi Tuhan malaikat disalahkan? Padahal alasannya malaikat masuk akal. Gusti, kenapa engkau menciptakan manusia? Sing direputasi ya sikut simak mengalirkan darah. Toh kita sering baca tasbih, mentasbihkan jenengan. Malaikat artinya apa? Natijah apa kesimpulannya? Janggal kan? Lu janggal apa betul? Wis meyakini Allah Maha Suci kok janggal ambek keputusan. Nah di sini pentingnya kalau ngaji tentang berisi. Kalau sampean sudah yakin Allah Maha Suci, tidak usah janggal terhadap keputusan Tuhan. Kau coba yang Mu'tazilah dari pangeran itu ngersakno elek, tapi kok wong elek disiksa dilebokno neraka. Karep-karepe dhewe disiksa-siksa. Nah, kalau cara dadi pangeran ngene, lha wis jagal-jagal mesti kok takokno aku. Cara dadi pangeran eskal dhewe aku bokon jawab. Mengaku pangeran yo ora tau eskal. Pangeran dikon eskal. Jadi sebetulnya kenapa malaikat itu disalahkan Tuhan? Karena tidak adil. Wong mereka itu yakin Allah Maha Suci. Kok dicurigai? Kan lucu tuh gimana? Nah, yakin Maha Suci ora usah napa? Ora usah curiga bener Kanjeng Nabi ada takhalqi. Termasuk makhluk Allah ya setan ya iblis. Paham ya? Termasuk makhluk Allah napa? Setan ya iblis kabeh. Jadi dari Kanjeng Nabi, aku pokoknya meyakini Allah Maha Suci sejumlah makhluk kabeh termasuk setan iblis. Iso pangeran gawe rugen keriting ya Allah subhanahu. Mergo nambah angen-angen ya spektakuler rugen. Lho nggih to, SBY guyu wajar to, karir politik presiden kuwi akeh. Dadi ndak pati aja. Wong diutang, bojo pegatan iso murah. Bojo ilang, duwe rapati duwe tetep iso. Iku butuh desain khusus. Dan itu ndak mudah. Dadi nambah angen-angen ya spektakuler rugen, paham ya? Dan itu butuh detail menciptakan saraf yang macam-macam. Apa cintaan banteng mesti kelainan tak ono pangeran. Jelas butuh desain khusus. Ya itu ya ada apa? Mulane wonten ulama ditakoki, tapi iki kowe ora oleh anut. Nara ulama, nara wali ora oleh anut. Iki kudu aku. Ulama ditakoki, kowe tau gedeng setan. Wah, blas. Ora tau gedeng setan. Tapi setan nak godho manusa iku hebat. Wong saleh dadi nakal gara-gara godane setan.
Setan itu kancaku. Setan itu darahnya itu mindilu hadidar, jadi kacu. Mindilu kacu, kenapa? Kacu. Cara mobil ya wiper, cara mangan ya tisu. Mindilu hadidar. Setan itu kacu. Mindilu hadidar. Ketika ditakoi, tapi dari pangeran setan itu kan tukang godo menuso. Nah, godo terus nyesat masuk. Dari wong sufi mau sing wong ilmu, mau buat setan. Setan itu sapa kok sifati nganti hebat ngono. Angger godho iso nyesatno, angger godho iso nyesatno. Ora, setan itu tisu. Setan napa? Tisu. Kula niku ini mau ngaji sensitif, kudu bareng ana tenan. Ben tahun baru ku iso berkawan mbek setan, Pak. Ngeten ilmune itu ngeten. Ternyata ilmune ku ruwet, tapi yo gampang, kelas logika ku gampang. Orang Islam, orang mukmin itu kan disuruh yakin dan harus berkeyakinan innallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah yang paling mampu melakukan apa saja. Sehingga menjadi perdebatan Mu'tazilah dan Ahlussunnah itu begini dulu. Kata Mu'tazilah akan janggal, kenapa Allah menghendaki keburukan, kemudian Allah pula yang menyiksa, kan tidak adil, menghendaki diri sendiri, enggak disiksa-siksa. Jadi Mu'tazilah itu darahnya nak wong elek karepe setan, nak apik karepe pangeran. Lah Ahlussunnah ya dake oleh takok, berarti pangeran nak kalah. Mergo ning donya akeh elek timbang. Berarti pangeran nak kalah. Wah. Mu'tazilah gak siap, pangeran kalah ora siap. Jadi Ahlussunnah di soal perkara kan Allah ngarepno elek kok nyiksa elek yo ora iso jawab. Mergo kesane kan yo ora adil, ngono kesane yo ora adil. Tapi wong Mu'tazilah diarani lha urusane donya wae elek, berarti karepe pangeran kalah. Ya mesti ora siap di pangeran kalah. Akhirnya wong loro sing zaman padha ulama urung model kampus, urung model studi banding macam-macam, urung model engkek tok tapi ora tau untuk rumus. Paham ya? Terus jarene wong loro ketemu kancane situ. Lah iya mula-mula ra ono Quran hadis ngajari bantah-bantahan ngene iki. Dia germuni subhanallah wallahu akbar ya bar. Pokoke mau suci Allah Maha Agung. Lah sudah terus menang akhirnya. Lah ya ora ngono, ndarane Allah Akbar apa sing mau besar. Ora kaya kuwe setan malah besar. Mergo setan menangan terus ora kaya kuwe malah kesane muji setan terus, kesane setan akbar, paham? Kesane setan setan menangan terus idene kasil terus sing akbar napa? Setan. Mulane kula anggap setan yo mintilu hadidar. Cara kula nggih kacu. Sak kula nganggep setan ku kacu. Mulanya ada hadis antik ya, dan ini menunjukkan ilmu hakikat. Suatu saat kan Nabi bilang, dan ini hadis sahih, tidak ada manusia kecuali digoda setan. Gitu ya? Wala anta ya Rasul, engkau juga digoda setan. Iya, tapi ning arepku tak tundukno Islam. Itu kan lucu. Ada hadis dan cerita nak. Iya to kayak besar, oh hadis itu. Iya, tapi ning arepku setan tak tundukno. Jadi ini gelem napa? Ada lucu, setan kok gelem napa? Itu maksudnya itu memang itu percaturan ilmu hakikat. Jadi memang di depan Tuhan itu ya setan ya dalam rencananya, manusia juga dalam rencananya, jin juga dalam rencananya. Jadi di depan Tuhan memang nggak ada masalah sama sekali. Ya subhanallah di wallahu akbar. Lu soal bingung karena kayak wong syariat dia monggo bingung tuh fitrah manusia dan itu sah. Jadi kowe aja nyesal. Gus kula selama ini kok iskal. Kok iskal itu fitrah manusia. Nah, wong iskal terus, ra di duwe ya iskal, di bojo judes ya napa? Iskal, ambek kanca dineng ya iskal. Nak manusa penggaweane napa? Ngono Gunung Merapi ya iskal. Padahal Gunung Merapi nak protes. Sayang di sini kamu nempat di kawasan saya. Aku watuk ning nggonku dhewe kok kowe. Aku manggon ning omahku dhewe. Misale Gunung Merapi ngomong lah sama opo. Aku manggon ning omahku dhewe kowe sing rene. Nggak kecuali aku mau romam, lah aku jajan. Aku ning omahku dhewe misale. Jadi ini memang masalah, makanya kalau sampai tidak, artinya gini ya, ini contoh dialek kecil antara Tuhan, setan, manusia, para nabi. Itu terus menjadi ilmu hakikat.